Namaku Ismi. Aku adalah mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas di Bandung. Kosanku berada di daerah Taman Sari, yang letaknya sangat strategis menurutku. Selain dekat dengan kampus, banyak sekali pedagang di sekitarnya. Dan tentu saja, banyak pula orang yang berlalu lalang di depan kosanku. Aku ingat sekali, malam itu adalah malam Jumat. Tubuhku sangat lelah karena aktivitas di kampus. Setelah membersihkan badan, aku langsung menarik selimut dan mengambil posisi tidur. Baru saja beberapa menit aku tertidur, aku mendengar suara yang membangunkanku. Bangun, tolongin. Dalam hati, aku bergerutu. Berisik banget sih tetangga sebelah. Dan tanpa membuka mataku, aku menghiraukan suara itu dan mencoba kembali tidur. Tapi suara itu semakin jelas berdengung di telingaku. Bangun, tolong. Semakin kuabaikan, suara lirih itu kian terdengar jelas dengan nada yang memelas dan sedikit terisak. Aku langsung membuka mataku dan melihat ke sekeliling kamar. Terdengar suara dari depan kamarku. Ketika aku buka pintunya, terlihat seorang nenek tua berada di depan kamarku. Siapa ini? Aku sempat kaget. Takutnya ini hanya pengemis saja yang iseng masuk ke dalam rumah orang. Aku menatapnya curiga. Bajunya agak kumal dan memakai sandal, serta bajunya juga cukup lusuh. "Kenapa, Nek?" tanyaku. Dia lalu menjawab minta diantarkan pulang karena dia tersesat. Rumahnya ada di sekitaran sini. Aku pun menjawab, "Ini udah malam, Nek. Aduh, maaf. Saya juga besok harus ngampus." Namun dia memaksa untuk diantarkan sambil menarik-narik tanganku. Kecurigaanku hilang seketika. Lalu timbul rasa iba pada nenek itu. "Ya udah, saya anterin ya, Nek. Kalau rumah nenek di daerah sini." Nenek itu pun mengangguk. Kami pun akhirnya berjalan keluar kosan. "Rumah nenek yang mana?" Lalu dia menjawab, "Di dekat gang besar," katanya. "Oh, ya udah." Aku berjalan melewati gang-gang yang kecil agar dapat memotong jalan untuk sampai ke gang besar. Tanganku masih dia genggam. Wajahnya menunduk dengan rambut terurai berantakan yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Aku tidak berani melihat wajahnya dari dekat. Sampai langkahku langsung terhenti karena nenek itu tiba-tiba menarik tangan. Genggamannya semakin erat dan tubuhnya bergetar. Aku memberanikan diri untuk melihat wajahnya.
Mimik mukanya seperti menangis. Tapi tak ada air mata yang mengalir dari wajahnya. Nenek itu kemudian menunjuk sebuah rumah. Sebuah rumah yang terdengar seperti ada pengajian. Lalu ia melepaskan genggaman tangannya dan berterima kasih padaku karena sudah diantarkan. Aku pun langsung segera pulang kembali ke kosan. Dari kejauhan, saking sepinya malam itu, suara riuh dari rumah itu kini kian terdengar jelas. Ternyata itu suara tahlilan. Bulu kuduku berdiri seketika. Jangan-jangan nenek itu... Ya Tuhan, aku mencoba berbalik ke arah rumah itu lagi. Dan astaga, ketika aku berbalik, kulihat nenek yang tadi kuantarkan berdiri di rumah itu. Dan dia melayang. Aku berlari sekencang-kencangnya, melewati jalan yang cukup sepi itu, sampai akhirnya aku tiba di depan kosan. Kini hatiku cukup tenang. Aku pun kembali ke kosan. Ketika aku buka pintu kosanku, kulihat ada yang terbaring di tempat tidurku. Siapa itu? Sedikit takut, aku mendekatinya. Dan ketika semakin dekat, astaga, itu diriku sendiri. Iya, yang kulihat sedang tertidur adalah diriku sendiri. Kenapa ini? Sampai dari belakangku ada yang mendorongku sangat keras. Dan aku tersentak kaget dan terbangun dari atas kasurku. Ya Tuhan, ketika tersadar, aku masih terduduk di atas tempat tidurku. Ku dengar samar azan subuh berkumandang. Dengan mata yang masih berat, kulangkahkan kakiku menuju kamar mandi. Aneh, rasanya badanku sangat lelah. Mataku merah dan ada sedikit lingkar hitam di bawahnya, seperti telah begadang. Sudahlah. Mungkin karena efek mimpi buruk yang kudapatkan semalam. Akibat kemarinnya terlalu kelelahan. Atau mungkin badanku memang sedang tidak sehat. Maklum, cuaca masih berubah-ubah. Rentan sekali badan ini terserang penyakit. Apalagi ditambah banyaknya kegiatan yang sangat menyiksa waktu istirahat dan waktu makanku. Paginya, aku agak penasaran dengan apa yang aku alami. Rasa penasaran itu akhirnya mengarahkanku untuk berjalan kaki, sambil mengambil jalan memutar yang kebetulan memang melewati jalan menuju rumah nenek yang tadi malam kuantarkan di mimpiku. Sampailah akhirnya aku di jalan yang kuingat persis seperti tadi malam, yang sedang dikerumuni orang-orang berbaju hitam. Samar-samar
terdengar isak tangis di dalamnya. Aku bertanya ke salah satu orang yang berada di sana. Kabarnya di rumah itu ada seorang nenek meninggal yang baru saja dimakamkan pagi tadi. Melihat dan mendengar itu, aku hanya bisa terdiam. Jadi, mimpi yang semalam ku alami itu ternyata nyata. Aku hanya bisa beristighfar dan juga berdoa.